Pembagian bank menurut kepemilikan. Berdasarkan faktor kepemilikan, bank dapat dikelompokkan atas bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank milik pemerintah daerah. Yang pertama, bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Bank Mandiri. Bank swasta. Bank swasta adalah bank yang pemilik modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Umumnya, bank tersebut bertujuan untuk mencari laba. Contohnya adalah Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Mega, Bank CIMB Niaga, dan Bank OCBC NISP. Berikutnya adalah Bank Pemerintah Daerah. Bank Pemerintah Daerah adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1 atau tingkat provinsi. Contohnya adalah BPD Jawa Barat atau kita lebih mengenalnya dengan nama Bank BJB. Lalu ada Bank DKI, BPD Sumatera Barat, dan ada Bank BPD DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembagian bank menurut kepemilikannya yang terakhir adalah bank campuran. Bank campuran adalah bank yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lain dimiliki oleh swasta. Berikutnya adalah pembagian bank menurut bentuk badan hukum. Menurut bentuk badan hukum, bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Produk perbankan. Sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat sebenarnya bersumber dari masyarakat. Dalam hal ini, bank mendapat kepercayaan untuk melakukan kegiatannya yang bersifat menguntungkan. Jika bank sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, cepat atau lambat bank itu akan bangkrut. Aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank disebut kredit pasif, karena uang tersebut tersimpan di bank. Sebaliknya, dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif disebut kredit aktif. Kredit pasif. Jenis kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah giro. Giro adalah simpanan atau tabungan dari nasabah di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Uang tersebut setiap saat dapat ditarik oleh nasabah. Untuk kelancaran penggunaan uang oleh nasabah, bank mengeluarkan cek atau biljet giro. Jadi, pengambilan uang oleh nasabah atau pembayaran utang cukup dilakukan dengan menulis cek atau biljet giro. Saat cek atau biljet giro ditukarkan oleh kreditor, maka rekening nasabah tersebut akan langsung didebitkan oleh pihak bank. Yang kedua adalah tabungan berjangka atau deposito berjangka. Tabungan berjangka atau deposito berjangka adalah sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank dengan jangka waktu penarikan yang telah ditentukan. Jangka waktunya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Jika nasabah membutuhkan dana tersebut sebelum jatuh tempo, maka bunga yang sudah menjadi haknya menjadi hilang. Produk yang ketiga adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan nasabah di bank yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bahkan ada tabungan yang dapat diambil melalui mesin ATM atau anjungan tunai mandiri selama 24 jam.
Produk yang keempat adalah deposit on call, adalah jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Yang kelima, yang terakhir, deposit automatic rollover, adalah suatu jenis deposito yang jika uangnya tidak diambil sampai dengan jangka waktu jatuh tempo, deposito langsung diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Kredit aktif, dana yang diberikan bank kepada masyarakat untuk berbagai tujuan disebut kredit aktif. Jenis kredit aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kredit rekening koran. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Artinya, kredit itu dapat diambil sejumlah yang dibutuhkan. Jaminan dari kredit rekening koran dapat berupa surat-surat berharga, barang-barang yang ada pada gudang peminjam, dan barang-barang bergerak seperti mobil atau harta tetap. Kredit ini merupakan kredit yang meringankan nasabah karena bunga dihitung dari jumlah uang yang terpakai. Yang kedua adalah kredit reimburse atau letter of credit. Kredit reimburse atau letter of credit adalah pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga beli suatu barang. Harga barang dibayar oleh bank setelah penjual memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang. Setelah barang terjual atau setelah pembeli memiliki dana, baru jumlah pembelian dibayarkan ke bank. Hal ini lazim untuk dilakukan dalam transaksi internasional. Yang ketiga adalah kredit accept. Kredit accept adalah kredit yang diberikan bank dengan cara menandatangani accept yang ditarik oleh nasabah atau pelanggan. Setelah accept ditandatangani bank, accept tersebut dapat dijual oleh nasabah. Yang keempat adalah kredit dokumenter. Kredit dokumenter adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau pelanggan atas jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. Biasanya dokumen yang diberi kredit adalah surat pengiriman barang atau sejenisnya yang telah disetujui oleh kapten kapal pengangkut. Yang kelima adalah kredit dengan jaminan surat berharga. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan untuk membeli surat-surat berharga. Sebagian atau mungkin seluruh harga beli surat-surat berharga dibayar oleh bank. Sebagai jaminan kredit tersebut adalah surat-surat berharga yang dipegang oleh bank.